Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang business resource. Tentang apa? Business resource. Apa itu business resource? Kita belajar tentang memahami tentang sumber daya bisnis. Memahami tentang apa? Sumber daya bisnis. Dan yang ini kadang-kadang dilupakan oleh kawan-kawan entrepreneur. Apa sih sebetulnya sumber daya bisnis itu? Semacam alat, semacam tools, ya. Jadi kalau dalam hadis sembelihan itu begini bunyinya. Jika kamu membunuh, bunuhlah yang baik. Jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Gunakanlah, tajamkan pisaumu, dan jangan buatlah hewan sembelihan itu senang. Itu kata Rasulullah, ya. Sembelihlah dengan baik, skill. Ngerti how to nyembelih. Ya. Ngerti bagaimana nyembelih dengan baik. Lalu kemudian asahlah pisaumu, tools. Apa? Tools. Apa itu tools? Alat. Ngerti ilmunya nggak ada pisaunya, percuma. Dan yang ketiga, attitude. Buatlah hewan ini bahagia. Kenapa ditaruh di akhir? Anda nggak bisa buat hewan bahagia kalau nggak punya skill dan tools. Waktu nyembelih hewan, Anda nggak bisa buat hewan ini happy kalau Anda nggak punya bagaimana cara menyembelih, skill dan pisau tajamnya. Gitu Islam. Jadi ihsan itu profesionalisme. Ya, apa aja? Skill, tools dan attitude. Nah, sumber daya ini masuk mana? Sumber daya ini tools, alat. Kenapa mimpi kita gede tapi kok nggak nyampe-nyampe? Toolsnya. Kalau Anda di Surabaya mau nyampe ke Jakarta sangat bisa. Pertanyaannya, toolsnya apa? Nah itu. Kalau toolsnya kaki, sikil, wah, berapa bulan? By foot. Apa sih? Jalan kaki. Walking from Surabaya to Jakarta. Berapa bulan lamanya? Atau berapa pekan harus dihabiskan? Atau berapa hari? Tapi kalau misalnya kita punya sumber daya lengkap, bisa cepat. Ya, entah kereta, entah pesawat gitu. Jadi sumber daya ini penting. Nah, di mana letak belajar sumber daya? Ini saya lagi buat tools bisnis. Mudah-mudahan tools bisnisnya disetujui Haki, karena lagi mau saya daftarin ke kekayaan intelektual di Grounded Coach, namanya Randy Saputra Business Pillar. Apa? Randy Saputra Business Pillar. Jadi Randy Saputra Business Pillars. Jadi ini sebetulnya pengembangan dari bisnis model. Kalau ibu mau bisnis, bapak ibu harus punya bisnis pilar dulu, ya. Sebetulnya ini bisnis model, ya. Kalau di Coach Ridwan namanya bisnis roadmap. Kalau teman-teman TDA biasa ngebahas model bisnis kanvas. Nah, setelah saya lihat keduanya, kelihatannya saya lebih cocok pakai namanya bisnis pilar. Jadi bisnis pilar itu apa Bapak Ibu sekalian? Bentuknya begini, ya. Pertama ada rumah besarnya, ya. Maaf, ada atap besarnya. Atap besarnya ini namanya adalah definisi bisnisnya apa. Jadi misalnya bisnis saya adalah menyediakan makanan bagi masyarakat atau bagi orang-orang. Maka di bawahnya dibagi menjadi 2 pilar, 3 jembatan. Apa 2 pilar? Di sini value. Coba ulangi apa? Value atau produk. Di sini produknya, ya. Di sini produknya. Lalu kemudian di sini adalah target market. Apa? Target market. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jembatannya 3. Jembatannya ada 3. Yang pertama adalah gimana cara bangun awareness supaya orang tahu produknya. Jadi kalau bikin bisnis ini begini, bisnisnya apa dulu? Terjemahkan dalam produk. Oh, ada produk, ada market.
Jadi kalau mau bisnis itu harus ada produknya, harus ada target marketnya. Karena uangnya di target market, uangnya keluar kalau dia ketemu produk. Gitu. 3 jembatannya apa? Membangun awareness, membangun kanal sales, penjualan, kanal distribution, dan juga membangun program relation. Yang di atas supaya tahu, yang di bawah supaya beli, yang di bawahnya lagi supaya beli terus menerus. Namanya relation. Jadi kalau Anda jualan buku, kan jualan buku cuma sekali beli, Kang. Sigma, habis beli Sigma udah. Nah, program relation membuat gimana caranya orang yang beli buku itu ngomong sama temennya supaya kemudian dia beli lagi. Nah, itu perlu difikirkan, namanya program relation. Atau gimana caranya supaya pembeli Sigma itu, buku-buku Sigma Daya Insani, dia kemudian beli lagi buku-buku yang berikutnya. Itu namanya relation. Gimana program menjaganya? Gimana supaya ibu-ibu tuh nggak lupa sama kita? Gimana kalau ada produk baru tuh mereka terus membeli dan terus membeli tanpa bertanya macam-macam. Asik atau asik? Nah, itu dipikirin tapi nggak di sini, ya. Yang produk saya sudah bahas di Dilo Tangerang, rekamannya ada, nanti belajar di duakodikartika.com. Target market saya sudah juga ajarin segmentasinya di Tangerang. Gimana bikin target market itu segmentation, mulai dari demografi, ekonografi, psikografi itu sudah saya ajarin. Gimana kita membedah market, usianya, umurnya, tinggal di mana, laki-laki atau perempuan. Ekonografi itu kemampuan ekonominya. Psikografi itu kalau misalnya pembeli buku Sigma ini kira-kira kejiwaannya kayak apa, ngumpulnya kayak apa, produk yang dekat dengan itu apa. Nah, kalau ke psikografinya, ibu-ibu yang ingin memakaikan anaknya baju identitas muslim, berarti ibu-ibu yang punya nilai keislaman, biasanya berjilbab. Nah, kita deketin tuh ibu-ibu berjilbab itu ngumpulnya di mana. Nah, itu diserang gitu loh. Berarti psikografinya dekat. Anak-anak pengguna baju koko itu di mana? Kalau ibunya itu ingin memakaikan anaknya baju muslim, kira-kira anaknya disekolahkan di mana? SDIT. Udah, habisin aja semua SDIT. Insya Allah laris. Gitu loh. Nah, itu namanya psikografi. Cuma yang di atas ini sudah diajarin. Yang di atasnya bisnis, saya sudah ajarin di rekaman yang di forum UKM Cibinong. Apa itu bisnis? 1,5 jam. Puas banget ya. Bapak Ibu bisa belajar di sana. Nah, yang saya ajarin di sini ini terusannya. Terusannya apa, Bapak Ibu? Terusannya begini. Setelah produk, market, aware, sales, dan relationnya ada, itu kemudian kita bangun namanya revenue stream. Apa? Revenue stream. Revenue stream itu artinya uangnya mau dari mana aja. 812 ini hebat banget revenue streamnya. Saya pesan pempek lenjer 1, saya pesan jus kacang tanah 1, sudah. Habis itu dia bawa kue sama puding. Silakan Pak kalau mau. Menarik? Kuenya dari kulkas gitu. Wah, menggoda. Saya nahan-nahan gak mau makan. Ya, tapi saya tanya, Mas ini apa? Telur bebek Pak, khas Palembang. Wah, kapan lagi kan ya? Udah ambil 1, enak. Ambil puding, selesai ambil puding, datang lagi tuh. Apa sih? Otak-otak ya? Datang lagi otak-otak. Wih, otak-otak. Enggak, apa saya bilang? Enggak, diet. Begitu saya pegang, anget. Wah, anget ini. Kapan lagi? 2 otak-otak Bu. Berat Bu, susah menghindar. Revenue streamnya dihajar terus sama 812. Enggak dipersilakan, enggak keluar duit, dihantam terus. Anak-anak dikasih panjat-panjatan biar makin lama. Wah, itu tuh 812 punya strategi. Ini ngikutin saya terus nih soalnya nih, Pak Dedi ini ya, dipakai semua ilmu saya. Jadi revenue stream berpikir itu. XX1, kenapa XX1 itu walaupun PH yang punya film beli tiket ngeborong, tapi nggak ada yang datang, filmnya tetap diturunin. Karena dia nggak bisa revenue stream kemana? Makanan. Jadi XX1 itu nyari uangnya tuh di makanan itu. Yang Anda beli fish and chips 100.000 itu ya. Beli makanan kan mahal-mahal XX1 kan. Cuma beli apa 80, 100. Dia ngambil margin besar di situ, di makanan. Dan kalau kita bawa makanan dari luar, ditegur satpam. Bapak mohon maaf Pak, makanannya Pak taruh dulu di box.
Karena nggak boleh bawa masuk makanan dari luar. Ya begitulah bisnis. Harus dipikirin revenue streamnya. Nah ini dia hari ini kita berbicara. Semua ini ditopang oleh apa? Ditopang oleh beberapa pilar. Ditopang oleh beberapa apa? Beberapa pilar. Ini pilar-pilar, ya, beberapa pilar. Setidak-tidaknya ada 4 pilar. Ada apa? Ada 4 pilar yang menopang di bawahnya itu. Yang pertama adalah topangan dari SDM, human. Jadi kalau mimpinya sudah gede, humannya ada enggak? Untuk menjalankan si revenue stream ini. Ya. Jadi bisnis pilar saya begitu. Sebetulnya nanti di sini ada, ini masih dalam penyempurnaan. Di sini ada lagi nih sedikit sebetulnya. Activities, ya. Activities. Gitu. Revenue streamnya, misalnya gini, value produknya adalah, bisnisnya adalah bagaimana ZIT Institute, ya, melalui Inspira Pictures melayani edukasi UKM. Itu bisnisnya. Maka produknya keluar SBDKK, Sekolah Bisnis 2kodikartika.com. Apa value-nya? Menyediakan platform pembelajaran praktis bagi UKM yang bisa belajar di mana saja, kapan saja dengan metode stock video. Siapa target marketnya? Yang pertama, orang yang hanya memiliki kemampuan bayar hingga 500.000. Saya udah targetin tuh marketnya. Produk saya nggak lebih dari 500.000. Lalu target market yang kedua, ibu-ibu yang susah ikut seminar entrepreneur konstan. Ibu-ibu itu kan kalau saya Sabtu saya di Kediri, walah mas nitip anak ke mertua nggak bisa dititipin, nah gitu kan. Ada nitip anak lah, ada nggak diizinin suami lah, ada kondangan lah, segala macem lah. Ya gimana mas, nggak bisa belajar bisnis cuma seminggu sekali. Ya. Sekarang aja di platform sudah sampai episode 24, belajarnya harus semua. Harus belajar produk, harus belajar branding, harus belajar awareness, harus belajar sistem gitu. Nah ini contoh value produknya saya contohin itu. Target marketnya udah jelas, ya, 500.000 ibu-ibu gitu kan. Dan juga digital, wifi-nya ada, dia bisa nonton YouTube, bisa streaming, dan dia literate. Nah awareness-nya dibangun gimana? Oh dengan menulis di Facebook, itu bangun awareness. Perencanaannya ada, salesnya kayak apa? Dengan landing page. Nggak pakai CS, masuk 2kodikartika.com, dia bisa daftar sendiri, melayani diri sendiri, belajar sendiri. Relationnya apa? Dengan grup Facebook, dengan affiliate, dengan program-program di grup Telegram, interaksi, dengan kopdar-kopdar. Terencana? Terencana nggak? Makanya membernya 2.500. Sudah 0,5 miliar pemasukannya sekarang lebih. Gitu. Karena terencana. Revenue streamnya apa aja? Oh uang dari membership. Oh besok-besok jualan buku. Gitu loh bisnis model itu. Aktivitasnya apa? Merekam, membangun konten, sepakat? Itu aktivitas bisnisnya. Gitu loh. Nah sesudah aktivitas bisnis, merekam, membangun konten, mengupload, lalu kemudian ada customer service, ada keuangannya kayak apa, ada tim IT-nya seperti apa. Baru setelah itu kira-kira butuh SDM yang seperti apa? Butuh apa? Butuh SDM yang kayak apa? Baru muncul, oh berarti saya harus punya tim videografi. Oh berarti saya harus punya SDM yang ngerti handling customer service. Oh saya berarti harus punya SDM yang ngerti web, yang ngerti platform. Waras nggak berpikirnya? Berapa banyak dari kita bisnis itu mikir setengah-setengah? Bener? Jualan ke siapa ya? Rusuh di sini, bener? Akhirnya berantakan, kenapa? Nggak mikir sampai holistik gitu loh. Nggak mikir 3 jembatannya apa aja. Nggak mikir produknya mau gimana. Nggak mendefinisikan bisnisnya apa. Saya bisnisnya melayani UKM ya di ZIT Institute, sayap bisnis yang baru. Mengedukasi UKM supaya UKM bisa tumbuh. Itu sayap ke grup ya. Karena ke grup ini besar dari UKM. Dan kita yakin kalau UKM ini mendekat ke insya Allah jadi agen, jadi reseller. Sudah banyak buktinya.
Ya makanya Bapak Ibu sadar-sadar ya. Dekat lebaran ya, jualannya. Ya kan? Gitu. Jadi yang pertama apa? SDM. Coba sama-sama. Manusia seperti apa? Coba lagi. Yang saya butuhkan agar aktivitas bisnis saya bisa berjalan dengan baik. Kebayang ya? Nah ini SDM-nya didefinisi dulu, butuh berapa orang. Jadi gak gini loh, ada tetangga nganggur, rekrut gitu loh. Ada keponakan nganggur, gabung ke organisasi. Ini yang bikin rusuh. Karena nggak diinin dulu. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Bu, halo? Ada mobil yang satu lagi ngalangin orang. Oh ngalangin orang, ya. Nggak apa-apa Bu, ke beliau aja. Ya. Kayak saya roadshow, 26 titik. Berapa mobil ke grup yang jalan Bu? 3 mobil. Tim pertama, tim yang mempersiapkan tempat. Tim kedua yang membawa pembicara. Tim 3 setelah pembicara pergi yang jualan buku. Saya bicara setengah begini, tim 1 masuk lagi ke lokasi yang berikutnya. Totalnya ada sekitar 8-7 tim yang bergerak untuk program ini. Jadi kalau bikin program itu turun sampai SDM, aktivitasnya apa. Karena saya kelilingnya satu hari itu 5 titik Bu. Jam 8, jam 10, jam 1, jam 4, dan jam 8 malam. Jadi saya nggak boleh datang ke tempat nggak siap, ya, lighting belum ada, nggak bisa, harus ready. Tek 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 tek. Nanti malam disebi lagi jam 8. Berapa mobil yang kita pakai? 3 mobil. Ini gara-gara dibahas sih mobilnya, ya. Jadi sampai menghalangi itu. Ada mobil pembicara, ada mobil sapu jagat, ya. Yang bagian akhir jualan ada mobil yang pertama lengkap. SDM ya, SDM-nya difikirkan. Apa SDM itu? Jumlahnya. Coba lagi. Jumlahnya, kuantitinya, kualitasnya. Ya. Kompetensinya. Kompetensinya. Apa itu kompetensi? Kebisaannya apa? Itu SDM. Perlu kita pikirin, ya. Berikutnya setelah SDM Bapak Ibu sekalian adalah tools atau equipment. Jadi di luar manusia. Contoh, kalau tadi bisnisnya adalah sekolah bisnis, ya, berarti butuh kamera. Kamera yang kayak apa? Itu kita tanya market. Market itu maunya nonton Randy Saputra HD High Definition 720p. Makanya kita pakai Sony Nex yang mahal. Ini kok nggak salah 24 juta. Tenang, sewa, tenang aja. Ya. Berarti harus pakai lightingnya LED. Terus banyak yang bilang, Kang suaranya jangan natural sound, suaranya harus bulat, pakai mic in. Mic innya nggak boleh yang murah-murah, harus Sennheiser yang kualitas tinggi. Itu semua dipikirin di apa? Tools. Gitu Pak kalau bisnis. Ayo kita jual video, jangan sembarangan jual video. Orang belajar harus ngelihat muka dengan benar, jangan gelap, ruangan jangan redup. Videonya kamera harus yang next gitu. Nggak boleh natural sound, nanti orang dengernya nganggung gitu. Harus mic in, harus bulat suaranya. Nah itu dipikirin. Sama kayak ibu mau jualan, ya. Jualan mau jualan online. Tapi HP-nya BlackBerry yang ditekan susah itu. Layar juga kecil, nggak bisa di touchscreen. Ya. Ngedownload WhatsApp lama muter. Bu, kalau ibu jualan, HP itu aset utama, Bu. Saya begitu mau jualan Melvin, ganti langsung Note 5. Langsung beli 8 juta. Hidup saya di situ. Ya, jualannya di Facebook, HP-nya 1.500.000 Xiaomi, aduh. Upgrade. Rumah itu nggak boleh kecepatannya 1 megabit per second, 10 megabit per second. Kapasitas giga saya tuh Bu nggak layanan data 500 mega. Wah, apa layanan data 500 mega? 10 giga Bu. Gadget saya tuh 10 giga. Mau diputer sampai habis 10 giga. Habis lagi 10 giga, besok 10 giga lagi. Itu namanya apa?
Tools. Bisnis itu toolsnya yang waras. Kenapa kita ini acak-adut? Karena tasnya hebat, tools bisnisnya lemah. Uangnya habis beli tas. Uangnya habis beli sepatu. Tas sama sepatu, Bu. Coba lihat saya nih. Baju ini cuma keke aja, Bu. Soalnya nggak boleh pakai baju lain. Banyak yang bilang Kang Randy jam tangannya keren ya Kang Randy. Fosil nih 3 jutaan. Dikasih ini pengasih. Ngisi di Ubi Bogor sama Mbak Febri, dikasih fosil. Ya. Hidup itu kalau dia nggak ke tools nggak usah. Saya yang mahal ya HP aja. Menurut saya 8 juta RAM 4 GB, tapi someday dia sudah ketinggalan, saya harus upgrade lagi karena tools saya di situ. Saya hidup di dunia digital. Saya mengkoordinasikan keke di situ. Keke juga tools ya. Tools, equipment termasuk juga sistem IT apa? IT. Kita jualan sampai ratusan ribu pieces. Sistem kemarin itu masih Zahir, cuma kita nggak compile sama Zahir. Baru-baru aja ini kita setahun ke belakang ini pakai yang warehouse management system. Jadi kita tahu tuh stok tinggal berapa yang terjual. Kalau kemarin kita tahu berapa yang terjual, tapi stok kita nggak kelihatan. Remaining stoknya, ya. Nah Bapak Ibu yang jualan, ayo, itu harus ada toolsnya, ya harus dipikirin. Kira-kira SDM-nya apa, toolsnya harus seperti apa. Ini dipandang begini aja enak nggak Bu ya? Satu halaman bisnis plan. Apa satu halaman apa? Bisnis plan. Baru kemudian setelah tools, nah baru ini yang klasik-klasik ya. Baru kita bicara tentang capital. Ya. Baru kita bicara tentang capital. Kenapa lagi, Ji? Kenapa, Bu? Mobilnya belum? Angkat aja, Bu, kalau belum. Kenapa belum? Oh, udah beritahu. Jadi, apa? Apa itu capital? Uangnya. Yang mau dikerjain apa? Uangnya gimana? Saya mau masuk bisnis film, ya. Inspira Pictures, apa bisnisnya? Menyediakan film yang menghibur, menginspirasi dan menggerakkan orang. Value-nya apa? Ya, value-nya film positif, menghibur tapi menginspirasi. Target marketnya adalah orang-orang yang haus tayangan film positif di bioskop. Kanal salesnya XX1, Cinemax, Blitz Megaplex. Awareness-nya sosial media, novel gitu. Relationnya apa? Grup penonton Inspira Pictures, follower penonton Inspira Pictures. Revenue streamnya dari tiket, kontrak penjualan dengan TV. Activity-nya apa? Buat film. Ya. SDM-nya apa? Mulai pusing. SDM bikin film, Bu, expertise banget harus. Alhamdulillah tadi malam ketemu Pak Avesina Subli, produsernya Laskar Pelangi, mau kita ajak gabung. Director of fotografinya harus orang hebat. Sutradaranya yang finalisnya Metro TV, Eagle Awards. Jadi kita SDM-nya nih nggak bisa sembarangan. Tools equipment-nya itu jelas, bikin film mahal. Duit, coba lagi apa? Duit. Warkop nih penontonnya 6 juta, konon produksinya 10 miliar. Konon marketingnya 15 miliar. Duitnya luar biasa di film itu. Nah, kita masuk ke capital. Oh, saya mau buat film, capital berapa? Oh, film tuh 3M, 2M ya bisa jadi kalau filmnya menengah. Tapi kalau filmnya mau grand, mau berkualitas, enggaknya di 10M. Promonya harus 2 kali biaya produksi. Wah. Tantangan nggak di capital? Tantangan, muter terus. Coba kita nggak pakai bisnis pilar. Cuma semangat di sini aja. Ingin membuat film yang positif. Ingin membuat film yang positif, ya uangnya nggak pernah kepikiran, gitu loh. Ya, jadi kita harus berpikir itu integral berpikir itu. Apa sih integral itu? Menyeluruh, ya, nyambung satu dengan yang lainnya. Baru yang terakhir adalah mitra, partner. Coba ulangi apa? Partner, mitra, supplier. Nah, masuk di sini. Supplier, partner sampai rekanan-rekanan yang mendukung. Anda jualan buku Sigma, berarti partnernya itu prinsipal.
Apakah prinsipal sudah bisa menopang bisnis Anda? Sigma itu direkturnya itu satu perguruan sama saya. Siapa sih mas? Direkturnya di Bandung, lupa saya. Iya, Pak Riza itu kan yang punya. Pak Beni. Pak Beni itu satu padepokan sama saya di Grounded Business Coach. Sigma itu lagi begini nih. Wah, Pak Beni orangnya keren. Ya. Nah itu di challenge, apakah prinsipal bisa menopang operasional? Tantang terus aja, enggak apa-apa. Sama guru sama ilmu. Pak Beni, kata Kang Randy, gituin aja. Supplier harus menopang. Oh siap, akan dilayani dengan Pak Beni, yakin saya. Karena Pak Beni sangat grounded sekali, yakin saya akan dilayani dengan baik oleh Pak Beni. Ya. Jadi harus dilihat ini. Saya mau menuju 10 juta pieces per tahun. Sekarang masih sekitar 500 ribu, 600 ribu. Saya mau menuju 10 juta pieces ke 1 triliun. 10 juta pieces, suppliernya kuat enggak? Oke? Kali-kali kita mesen kain sampai sekian ratus ribu yard, pabriknya tutup. Nah gitu loh. Jadi harus dipikirin, daya dukung suppliernya kuat enggak? Sekarang Keke lagi nyari nih, supplier yang kokoh, yang memang dia harganya terjangkau, yang enggak rewel. Keke tuh lagi mikir. Keke juga mau 10 triliun, itu mikir mitra kita. Di kanal sales. Makanya saya kalau ada yang mengundang, Kang Randy mau ngundang, saya bilang April. Saya ini jatah luang-luang nih terakhir Bu, September. Pernginjak 1 Oktober saya di Melbourne, pulang dari Melbourne 7 Oktober itu saya nonstop. Sampai Maret sekolah agen, keliling 7 titik, sekolah agen Keke. Saya nge-coach 105 toko agen, semaput nggak? 105 toko agen, pokoknya tak sapu sampai saya coach, ketemu sama saya 3 kali dalam sampai bulan Maret itu. Ya, saya buat kelas-kelasnya di Bogor, di Jakarta, di Cirebon, di Tegal, di Surabaya, Pekanbaru. Dan saya bilang yang saya coach toko, bukan penjualan Keke. Kamu mau jualan Soka, mau jualan brand-brand lain, mau jualan Zoya, tak bantuin larisin sama-sama. Kaget agen. Saya bantuin tokonya, saya sistemin tokonya. Itu saya keliling Bu. Kenapa begitu? Karena saya memastikan toko-toko agen saya sehat, clear. Itu namanya apa? Pilar. Namanya apa? Gak bisa Keke semangat sendirian Bu. Mau branding, bikin film. Terus tiba-tiba Keke mana? Ibu aja susah kan nyari Keke. Ayo jujur, nyari gak sih? Iya kan? Susah ya Mbak? Susah banget. Di mana sih Keke tuh? Nah gimana? Mau jadi reseller nggak? Jebakan maut ya. Ya susah lah, orang saya belum produksi ya. Masih santai produksinya. Jadi yang berpikir itu harus holistik. Kalau mimpinya gede, manusiaku siap nggak? Clear? Bunda Tika bilang Keke harus jadi leader di fashion brand nasional. Keluar duit banyak dia. Kan banyak yang bilang gini, beruntung ya Keke dapat Randy. Loh, Keke itu mau bayar mahal. Gitu loh, makanya dapat saya. Emang saya murah tiba-tiba langsung dekat-dekat Keke. Jadi bukan beruntung, dia mau bayar. Jelas nggak ini? Saya tuh kadang-kadang ketemu KM, pengen dong kayak Bunda Tika. Mau bayar enggak? Gitu loh, ngomong aja. Mau, komit enggak gitu kan. Bunda Tika bayar. Saya mau masuk Keke itu ditanya mau apa. Saya tulis, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Kerja cuma sekian hari. Saya mau otoritasnya anu. Ada yang oke, ada nggak oke. Tapi jalan. Bunda Tika kalau sudah bilang Randy budgetnya sekian miliar, udah saya main, salah ya enggak apa-apa. Karena dia udah nunjuk saya sebagai CEO, itu loh. Yang pertama, siap nggak? Anda kalau mau mimpi gede, siap bangun SDM nggak? Gitu. Siap jadi leader online terhebat. Bayar customer service saja eman-eman. Sayang mas, 1.500.000 mas. Mending buat beli tas. Bayar bu. Business owner jawabin WA. Wah. Ya bu, buku yang mana bu? CS itu loh. Allahu Akbar. Business owner jilatin matres. Suruh admin jilat gitu loh, jilatin matre.
Tanda tangan, ngantri-ngantri di bank Asya. Habis waktu. Bisnis owner tuh berpikir yang besar-besar. Jadi bisnis owner bela-belain nyuci mobil sejam setengah, masukin Pak 40.000, 1 jam tumpahkan di konsep. Baca Facebook, bergaul, mention, ini bela-belain. Eman mas 40.000, alah. Emosi aku. Bu, kenapa nggak belajar bu? Ini masak dulu gini ya. Kalau pekerjaan rumah tangga tuh bisa divendorkan, vendorkan. Masak, nyuci. Ini kalau bawa suaminya bagus nih. Kan ada beberapa suami yang, aku pengen teh buatan kamu mah. Iya. Pertama-pertama romantis sih. Kalau terus-terusan tuh ngerepotin. Loh bener ini. Ini bener ya. Loh. Saya pernah punya pembantu 3 bu. Saya pernah punya pembantu 3. Sekarang babysitter itu anak saya sudah gede, babysitter itu saya pertahankan. Bahkan babysitter itu saya challenge, Mbak mau nambah pembantu lagi? Oh, jangan Pak, biar saya sendiri Pak, saya kalau banyak orang malah gak enak. Tapi kamu ngurusin anak-anak gini gak apa-apa Pak, saya gaji 2 kali dia. Di atas UMR Kota Jakarta. Di atas UMR Kota Jakarta, bayangin. Saya gaji di atas UMR Kota Jakarta. Karena saya bilang sama istri saya apa? Umi, baju yang kamu gosok atau Mbak gosok rasanya sama. Makanan juga yang dari frozen dimasak lagi, digoreng lagi rasanya juga sama. Semua pekerjaan rumah tangga ini bisa divendorkan. Mari kita kerjakan yang besar-besar. Mending kamu ngisi halakoh. Istri saya bu, halakoh pengajian 3 kelompok, ngajar tahsin. Waktu dia sakit muridnya datang ngasih hadiah. Disayang umat karena apa? Suaminya support. Kok gak tepuk tangan sih? Oh, pengen ditepukin. Lah karena saya bilang Umi, semua yang bisa dikerjakan oleh vendor, kerjakan oleh vendor. Sorry ya, yang di dalam kamar itu nggak bisa ganti vendor gitu loh. Jadi jangan sampai istri itu sudah, ini aku menasihatin suami-suami ya. Jangan sampai capek nyuci, capek ini, begitu di kamar sudah tinggal tepar. Capek aku mas, capek aku mas. Lah ini kan di kamar nggak bisa vendor. Harus istri kita. Gitu loh Pak, gimana Pak? Ini gak jinggung loh ya. Aku nanti diboikot bawa bapak ini. Nggak ini loh, maksudnya apa? Ini loh pilar. Aku ngomong, ini loh mitra. Ini loh mitra. Ya, jadi kalau mengerjakan itu butuh mitra yang apa? Ya begitu juga mitra. Siapa yang bisa menopang kita? Siapa yang bisa mengerjakan lebih cepat? Kan sebetulnya kalau proses keke itu kan dari benang harusnya ya. Dari benang kecemplung apa? Kecemplung warna, kejahit. Nah kemudian kita bermitra. Sudahlah, aku nggak usah buat kain beli aja. Aku beli bahan tenun, aku beli mesin tenun juga nggak kepake, cuma pakai untuk sekian puluh ribu yar, kan gitu. Sudahlah yang bordir bukan kita aja, bermitra aja kan gitu. Sudahlah kita cutting aja untuk jahitnya di sini. Nanti kita kontrol kan begitu. Mitra kita pikirin. Jadi 4 pilar, manusia, coba lagi. Manusia, tools, capital, dan partner. Artinya apa? Kalau bisnis aktivitasnya menantang, ininya harus dipikirin. Saya sekarang mikir, kok bisa Falcon jualan 6 juta penonton, hampir 5 juta, udah 5 juta penonton sekarang. Insya Allah ini tembus 6 juta. Apa yang Falcon lakukan? Oh dia bermitra sama 7-Eleven. Ya bu ya. My Stupid Boss itu ada di 7-Eleven. Warkop itu ada di 7-Eleven. Iklan Facebooknya itu kenceng banget. Oh berarti saya harus bermitra juga sama mirip-mirip begitu. Nah itu namanya mitra. Gitu. Saya mau produksi film di Melbourne. Ya. Tiket pesawat itu kalau misalnya 100 kru bisa 100 kali 10 juta. Tiket pesawatnya aja bisa 1 miliar. Untuk bawa kru film dari Jakarta ke Melbourne. Tinggal di Melbourne bu, semalam 700 ribu. Air mineralnya bu $3. Citatonya $7. Dolar Audi bu 70 ribu. Pokoknya kalau hidup di Melbourne itu bu bejikir terus. Nah saya kira bermitra, bisa nggak Garuda ikut ke film saya? Jadi di satu scene nanti tak liatin Garuda landing. Tapi kasih tiket 100 orang PP gitu loh.
Ya, bisa nggak Monash marketingnya bantuin saya permit area? Di Melbourne Bu, kalau sudah film besar mau syuting harus permit area. Satu area $3.000 Bu, dipakai 1 jam. Aja chef terasa lewat, suamiku 30 juta. Lemes kita. Nah, bisa nggak kerja sama kemitraan sama kedubes? Bisa nggak dibantu sama diplomat gitu loh? Mikirnya apa? Partnership. Jadi kalau ini sudah mendarah daging Bu, bisnis itu lentur betul. Uangnya nggak ada, bisa minta bantuan siapa? Gitu loh. Cari orang yang kayak apa? Gitu. Alatnya kayak apa? Gitu. Nyetrum semua di sini. Kalau ini sudah khatam, gampang? Gampang nggak kira-kira bisnis? Gampang. Kalau semuanya dipapai, dia apa? Dipapai. Ya di atas saya ada ajarkan di tempat-tempat yang lain lengkap. 15 minutes pertanyaan, boleh? Ada yang mau nanya? Dapat sesuatu atau ketawa-ketawa aja stand up comedy? Bagus nggak tadi Kang Redi di atas? Ya lucu ya. Tapi dapat sesuatu nggak tahu gitu. Apa sih dia gambar rumah-rumah gitu? Ya repot juga. Ada Ibu? Boleh? Ya, Bu, silakan. Cara ngebangun yang jembatan tadi. Oh, cara ngebangun. Tapi kan ada awareness, sama sales, sama reaction. Nah, caranya tuh gimana supaya supaya tahu, supaya beli, sama supaya beli lagi itu gimana? Iya, oke. Ya nggak apa-apa karena ditanya ya. Ini sebetulnya sudah ada di sesi forum UKM Bojongkulur. Jadi gini Bu, pasar itu mengalami namanya marketing funnel. Nama materinya itu The Magic Marketing Funnel. Intinya adalah pasar itu harus digerakkan dari nggak tahu, kemudian jadi tahu. Kemudian jadi apa? Tahu. Jadi nggak bisa Bu, tiba-tiba di sini langsung orang transaksi. Nggak bisa. Jadi dari nggak tahu kemudian jadi tahu. Dari tahu kemudian harus menjadi tertarik. Apa? Tertarik. Apakah semua orang yang tahu tertarik? Enggak. Saya tahu Bu, minuman Kinanti datang bulan. Tahu saya. Tertarik nggak saya? Enggak. Makanan kucing Whiskas saya tahu. Saya tertarik? Enggak, karena saya nggak punya kucing. Ya. Jadi tidak semua yang tahu itu tertarik gitu loh. Maka kita harus menggerakkan orang dari nggak tahu ke tahu, dari tahu ke tertarik, sampai akhirnya dia melakukan namanya consider. Apa itu consider? Melakukan pertimbangan. Wah ini kelihatannya bagus deh, aku mau beli, tapi uangnya ada nggak ya? Tapi waktunya tepat nggak ya? Tapi kita harus bawa orang sampai consider, hingga akhirnya orang itu memutuskan bergerak untuk transaksi, mengatakan yes. Disinilah definisinya closing. Di sininya apa? Closing. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, closing ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah teori lama closing itu. Apa teori lama? Kalau Anda cuma sampai tahapan closing saja, ya, itu bisanya nggak gede-gede. Anda harus bawa bisnis Anda itu sampai orang menjadi advokat. Apa? Advokat. Apa itu advokat itu? Membela. Gimana caranya bisnis Anda itu dibela? Salah satu caranya apa? Memberikan sesuatu yang di atas ekspektasinya. Jadi kalau misalnya di sini, ya, kalau misalnya ini level, ya, kalau misalnya ini level, di sini harga, di sini apa? Harga, di sini adalah delivery. Jadi harga selalu, delivery harus selalu di atas harga. Karena harga ini menentukan apa? Ekspektasi. Satu minggu sekolah bisnis 2kodikartika.com buka 1000 peserta. 2 bulan 2500. Ini target saya 5 Oktober mau 10.000 member. Kenapa kok orang lompat sampai 2500?
Karena terkejut Bu, bayar cuma 247.000 ya. Bayar cuma 247.000, begitu dapat ilmunya, lah ini kan Kang Randy, kalau saya ikut coachingnya kan bisa 8 juta ini Kang. Orang terkejut, orang apa? Terkejut, jadi malah nawar-nawarin. Kamu ikut Kang Randy aja tuh murah, 247, murah gitu. Ya. Jadi Anda kalau bikin bisnis harus bikin orang terkejut, terkejut baik gitu loh. Jangan terkejut menyesal. Elah, gitu kan? Kalau elah berarti apa? Menyesal. Elah begini aja ya Allah, gitu loh. Akhirnya menyesal, gitu. Ya, mohon maaf. Oke. Jadi harga harus di bawahnya delivery. Apa sih delivery itu? Ketersampaian. Delivery itu ketersampaian. Ya. Apalagi yang kita bisa buat di sini? Saya lakukan di Trusmi. Begitu orang ke kasir, kasirnya ngasih voucher, Bu, ini ada 5 voucher, tapi berlakunya bulan depan. Berlakunya apa? Bulan depan. Silakan Ibu berikan buat anak-anak, buat teman-teman Ibu. Akhirnya orang yang berkunjung ke Trusmi, pulang-pulang ke kampungnya ngasih apa? Voucher. Ini loh, kamu ke Trusmi, diskon. Advokat nggak? Advokat. Sehingga dia mendorong lagi orang untuk masuk. Kebayang? Dia mendorong lagi orang untuk masuk. Makanya kalau misalnya teman-teman yang apa ya, ini juga jeleknya sih. Murid-murid bisnis saya itu biasanya yang bukan murid lah ya, pengikut. Pengikut saya yang pahamnya Randy Saputra itu biasanya dia marketingnya nggak terlalu bombastis. Marketing nggak terlalu apa? Bombastis. Syahdu gitu loh. Kayak saya jualan sekolah bisnis Duokoodi Kartika, begitu masuk duokodikartika.com juga selamat Anda telah memilih Duokoodi Kartika. Tulisannya kecil, dilihat biasa aja gitu. Enggak tiba-tiba, apakah Anda sedang membutuhkan? Enggak sampai begitu. Inilah sebuah pilihan yang sangat tepat. Garansi uang kembali, saya enggak gitu. Saya enggak ada garansi uang kembali. Ya pokoknya kalau kamu kecewa resikomu. Gitu loh. Enggak usah minta balik. Karena bagi saya ya marketing biasa-biasa aja lah, natural aja. Gitu. Beberapa tempat ada yang garansi uang kembali, kalau nggak suka apa-apa, saya nggak lah, biasa aja. Tapi apa yang dikuatin? Value-nya. Apa yang dikuatin? Value-nya. Yang dikuatkan apa Bapak Ibu? Ini yang dikuatkan. Produk ini yang dikuatkan. Makanya murid-murid atau member-member di sekolah bisnis duokodikartika.com selalu punya idiom, ya. Selalu punya quotes, value before money. Kayak tadi saya makan di bawah ini. Jus kacang merahnya enak. Empek-empeknya enak. Padahal aku nggak lapar-lapar banget sih. Otak-otaknya enak, kuenya enak. Kesengsem sama 812. Waktu saya ke Community Cafe, tuna spagettinya enak, burgernya enak, AC-nya dingin, internetnya cepat, Tangerang. Punyanya anak Q Business. Kesemseng, apa sih? Kesengsem. Nah, kesengsem. Nah. Oke. Fokus apa? Produk. Gitu ya, Bu. Jadi harus mikir begini kalau punya produk. Yang kayak tadi saya jelasin, yang kayak beli buku tadi, ya. Kita ini after sales lemah, ya. Ini makanya agen-agen kalau jualan buku kayak Sigma itu setelah orang beli tanya, bukunya dibaca nggak Bu? Ada manfaat nggak buat anak-anaknya? Pulpennya nyala nggak? Gitu. Bagus nggak Bu? Kedengaran nggak? Gitu loh. Ini habis closing lupa, yang diingat cicilannya doang. Nggak boleh begitu jualan, tanya pulpennya nyala nggak? Ininya bagus nggak? Ada yang nggak aktif nggak? Itu sensor pennya. Di bukunya tanya, itu namanya relation. Oh ternyata agennya perhatian, ya kan gitu. Itu yang bisa bikin Anda menang ketimbang reseller yang lain, gitu loh. Kalau beli sama Anda itu diperhatikan, kalau beli lewat Anda itu diperjuangkan, kalau beli lewat Anda itu aman itu.
Kalau beli lewat Anda itu diedukasi cara pakai produk kayak apa. Itu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang membuat orang kemudian relate. Asik atau asik? Asik ya? Oke. Ada lagi? Ya Bu, silakan. Ini kan sharing, gimana sih kan kalau kita caranya mendapatkan mitra yang apa ya, yang bisa mendukung seluruh ide dan gagasan kita gitu kan. Nah itu kayaknya sih kalau kan jadi kita udah banget banget pengalamannya. Ya. Gini Bu, mitra ya. Jadi gini, ambil dulu kaidah bermitra. Kenapa kita bermitra? Karena ada kelemahan yang tertutupi oleh dia. Itu dulu. Kadang-kadang kita bermitra, terutama ibu-ibu, ini nggak jelas. Waktu ibu-ibu curhat ke saya, Kang, aku ini kan bisnis berlima. Apa dia bilang? Berlima. Saya tanya, Bu, berlima itu kompetensinya, keunggulannya apa aja? Kok sampai berlima? Ya supaya rame aja, Kang. Kalau sama-sama itu kayaknya semangat gitu loh, Kang. Saling menjaga semangat. Saling menjaga semangat itu bukan alasan untuk bersama. Nonton aja Mario Teguh, biar semangat terus, termotivasi. Atau nonton TDW, ikut TDW seminggu sekali. Ya, bersama-sama. Di mana kebersamaan itu tidak ada alasannya, itu hanya berujung pada perkelahian. Katanya join, kok aku nggak diperhatikan? Katanya join, kok nggak ikut jualan? Karena aku sudah saham uang Bu, tapi perhatian dong, Pret. Sudah bisnis sendiri aja sudah, nggak usah ajak-ajak, genit banget sih. Bareng. Nah itu satu ya itu satu. Kedua, kalau bermitra kayak reseller, kayak agen, itu penting dilakukan alignment. Penting dilakukan apa? Alignment ini gini loh, hatiku, pikiranku harus sama kayak hatimu, pikiranmu. Waktu saya bikin film Dua Kodi Kartika, itu agen saya kumpulkan di Botani Square se-Indonesia. Yang gak datang bisa nonton video saya di YouTube, ada link khususnya. 2 jam saya berbicara meng-alignment. Apa yang saya alignment? Kenapa kita bikin film? Kita bikin film ini untuk meningkatkan emosi pada brand Keke. Kita kan filmkan owner, berharap muslimah itu bisa punya teladan dari perjuangan owner Bunda Ika Kartika. Tapi kalau begitu filmnya naik 6 juta penonton, 5 juta penonton, terus barangnya nggak ada, nah gitu loh. Alignment. Pusat sudah melakukan branding nggak karu-karuan. Kalau toko di tempat ibu berantakan, orang beli ke ada Z5 nggak, bentar ya nyarinya begini. Gimana toko mau maju? Ayo ibu-ibu sekalian belajar. Saya alignment Bu. Saya bikin program sekolah agen ke 7 titik. Pertama ditolak oleh para distributor. Bukan ditolak, diragukan. Randy, agen saya tuh ibu-ibu, sekolah dari pagi sampai sore 3 kali pertemuan. Bu, cuma 3 kali pertemuan setahun. Tapi susah Mas Randy. Yang dari Indramayu belum tentu mau datang ke Cirebon, bla 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 bla. Tapi begitu di alignment, begitu dia apa? Alignment, disamakan emosinya, disamakan suhunya, disamakan persepsinya. Terakhir, gimana ibu-ibu? Mau sekolah? Mau mas, kapan mulainya? Rame Bu, overload kelasnya. Bogor 18 orang, Surabaya 18 orang, overload. Jadi kalau kamu punya mitra alignment, kita ini mau gede, kamu siap gede nggak? Aku mau bantu kamu, tapi kalau kamu setengah-setengah mending nggak usah. Karena aku mau besar. Dan kalau mau besar ini kita mesti berlayar. Dan ketika berlayar ada badai yang akan kita hadapi. Ya kan? Ada gelapnya malam, ada hiu kan, ada paus. Ada palung di lautan. Ada tersesat dalam rasi bintang. Wah gitu. Maukah engkau bersamaku? Itu alignment. Semua Bu, mau nikah alignment, mau bisnis alignment, mau punya karyawan itu di alignment. Tim saya ke grup ini bagus-bagus, alignment terus. Hari Jumat pagi nggak ada kerja, learning day. Hari Senin saya mau ngomong. Saya bikin acara 6 hari ini, saya jelasin ini strateginya apa, untuk apa. Nanti caranya gimana. Poster nggak boleh nggak standar, poster harus yang seperti itu. Logonya harus di sini, tim harus begini. Ya, pastikan mereka pakai titik GPS, nggak boleh begitu. Itu
Alignment, Bu. Sama karyawan, sama apa alignment. Saya sama istri alignment. Umi mau hidup kita biasa-biasa aja atau berlimpah? Oh, istri saya langsung berlimpah dong. Wah. Nanti kan rumah kita 1,5 hektar. Istri saya tuh mimpinya 1,5 hektar, Bu. Pusing gak jadi suaminya? Saya yakin A bisa. Manis sih, Bu. Saya yakin A bisa. Kita mimpi itu rumah 1,5 hektar, rumahnya biasa aja tapi ada area publiknya, ada kolam renangnya, ada botanical gardennya. Saya bilang berlimpah berarti A harus go extra mile. Siap, A. Berarti di rumah ini cuma seminggu paling 2 hari. Nggak apa-apa. Tapi sudah apa? Sudah alignment. Lah gimana saya mau di Bogor, Bu? Ini sampai malam. Kadang-kadang akhir pekan harus di mana? Kadang harus ngambil syuting lagi segala macam. Dan saya komit seminggu sekali kita main. Kemarin ke Janggelan. Kemarinnya lagi jalan kemana terus. Tapi alignment dulu gitu loh. Kalau nggak alignment gimana? Kamu kurang perhatian. Nah gitu kan. Lah aku ini kerja untuk kamu. Aku nggak ngerasa. Nah konflik. Tapi kalau sudah alignment enak, Bu. Kita kerja di luar tenang ya kan. Kita mau berusaha keras juga tenang karena align. Apa sih? Align. Tulisannya gimana begini nih tulisannya? Aligen gitu ya. Align itu gini sih. Nah, align. Jadi kalau ada garis begini dan begini, ini align. Sejajar. Nah itu, Bu. Perasaan kita sejajar. Hati kita sejajar. Jadi align itu adalah ketika 2 garis bersamaan, ketika 2 garis tersebut dipanjangkan, tidak pernah akan saling memotong. Nah itu namanya sejajar. Saya walaupun DO di ITB tapi masih nyisa dikit ya. Nah kecuali kalau dia begini dan begini. Ini kalau diteruskan apa? Memotong. Nah ini tidak sejajar gitu loh. Jadi kita sama karyawan, kita sama tim, ya, kita sama partner itu mesti sejajar. Kenapa Bunda Tika waktu saya mau kerja di Keke tidak mengizinkan saya untuk pisah, istri di Bandung, saya di Bogor? Karena Bunda Tika tahu kalau saya kerja di Bogor pisah sama istri, saya tidak akan sejajar. Maka Bunda Tika bilang wajib bawa istri. Jadi sejajar. Dan sejajar itu enak, Bu. Ini masalah sejajar ya. Sekalian kita joke dikit sebelum ditutup. 2012, 2013 itu saya motivator. Nggak begini, Bu, pakai jas. Kalau sebelum naik panggung sembunyi dulu di mobil. Kalau mau ke depan baru di styling musik. Kita sambut Randy Saputra, nyetel dulu company profile. Pakai lagu Superman. Randy Saputra gitu tuh gaya saya dulu tuh. Baru lari dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes gitu. Dan istri saya paling nggak suka, nggak mau datang ke acara-acara publik itu. Dia nggak ridho, katanya kayak iya-iyanya aja, katanya gitu. Dia nggak suka saya bicarain motivasi, inspirasi sok bijak gitu, dia nggak suka banget, blas. Begitu di Keke, Bu, uangnya lebih dikit padahal di Keke, ya. Saya ngangkat karung, dia ngelihat saya kecapean gitu. Saya pernah ngeluh suatu malam. Nggak kayak dulu ya ditepukin orang. Ih Abi, aku suka kamu yang kayak begini loh, katanya gitu. Lebih tersiksa katanya. Abi yang sekarang itu humble, down to earth gitu kata dia. Nggak petantang-petenteng kayak dulu gitu. Sekarang sudah, Bu. Dulu saya begitu. Artinya apa? Begitu istri ridho, enak nggak frekuensinya? Enak, sat gitu loh. Itu namanya alignment. Begitu nggak align, Bu, ada aja, Bu. Rusuh. Sama kayak partner, sama kayak reseller gitu loh. Sama kayak karyawan. Karyawan nggak align, Bu, pecatin aja. Nggak keluar-keluar, ajak ngomong. Gimana cara supaya setelah diajak ngomong dia resign? Gitu aja. Kalau nggak align, selesaikan aja. Biar kita bersama yang align aja, yang mau maju, ayo sama-sama. Kalau nggak mau maju, kasih masa depan yang lain. Kita ini kerjaan banyak, bukan yayasan. Ya kasihan loh Mas, dia itu keponakan satu-satunya. Yalah, habis kan? Habis sih.
Bina tuh, binasakan. Nah gitu. Mau dibina, ayo. Nggak mau, binasakan. Sah. Organisasi, Bu. Tuntutan umat banyak. Tuntutan umat tuh besar. Di perguruannya Pak Beni itu, grounded coach. Kalau perusahaannya bener, pasti kontraksi. Pasti apa? Kontraksi, tegang. Manajemen tegang. Banyak target, tegang. Pasti kontraksi. Dan kontraksi itu menimbulkan banyak orang berguguran. Biarkan gugur. Nggak apa-apa gitu. Mas Dimas, mohon maaf. Mbak. Oke? Ada manfaat? Ada ya? Ini kok kelihatannya tertekan ini wajahnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini aja. Randy Saputra bisnis pilar. Coba ulangi apa? Ya, ini yang saya rancang, Randy Saputra bisnis pilar. Udah, mikir aja rumah ini. Bisnisnya itu definisikan yang betul ya, kemudian produk, target market, jembatannya, revenue streamnya, income-nya mau dari mana aja, apa aja yang mau dijual ya. Cara menguangkannya seperti apa, aktivitasnya mau kayak apa, dan 4 pilar di bawahnya mau apa saja. SDM yang dibutuhkan, tools dan equipment, capital, uang yang dibutuhkan, sampai mitra dan supplier kita yang harus kita ajak ngomong dari sekarang siapa. Itu kita tentukan sedetail-detail mungkin. Oke? Ya. Bapak Ibu, siapa yang mau belajar dengan saya bisnis